Oke, assalamualaikum, kembali lagi di channel Kunci Inggris. Dan di kesempatan kali ini saya mau nerangin apa itu yang namanya simple present tense ya, formulanya. Jadi ketika kemarin kita udah praktek, sekarang yang mau tahu formulanya saya kasih. Tapi ini lebih ke mereka yang mau tahu formulanya sih ya. Contohnya kayak pelajar mungkin. Kalau buat orang-orang yang mau langsung bisa ngomong kayaknya nggak terlalu penting sih. Cuma buat sekedar pengetahuan boleh lah ya. Oke, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada juga tata bahasa namanya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di bahasa Inggris juga ada, namanya adalah grammar. Jadi si tenses itu posisinya di bawah grammar. Paling atas grammar untuk tata bahasa Inggris ya. Jadi di bawahnya itu ada abjad, ada tanda baca, ada punctuation, ada prasa, ada klausal, conjunction, sampai ke tenses itu banyak ya. Jadi si branch dari grammar itu sendiri, tata bahasa dalam bahasa Inggris itu banyak. Nah, salah satunya adalah tenses yang akan kita bahas saat ini ya. Nah, jadi kita masuk ke tenses. Nah, di tenses itu sendiri terbagi lagi tuh dari beberapa bagian berdasarkan waktu ya. Jadi si tenses itu digunakan untuk menerangkan kejadian yang terjadi dalam 4 waktu. Yang pertama adalah waktu lampau, yang kedua adalah waktu sekarang, dan yang ketiga sedang terjadi. I'm talking, saya sedang berbicara, nah itu sedang terjadi. Dan yang keempat adalah future ataupun masa depan. Nah, di dalam 4 waktu ini masing-masing itu ada 4 tenses. Jadi total ada 16 tenses ya yang ada di grammar, yang ada di tata bahasa Inggris. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini adalah tenses ya ataupun present time. Kenapa present time dulu? Karena ini adalah simple yang paling easy, simple yang paling mudah. Nah, jadi simple present adalah simple yang paling mudah ya. Simple present sendiri kegunaannya adalah untuk yang pertama untuk menjabarkan kebenaran umum. Misalkan bumi itu bulat, cowok itu ganteng, terus apalagi ya, matahari terbit dari timur ke barat. Nah, seperti itu general truth. Nah, yang kedua adalah kebiasaan sehari-hari, itu bisa pakai present tense. Misalkan saya bangun pagi setiap jam 5 setiap hari, saya pergi ke sekolah. Terus setiap hari di sekolah akan datang tepat pada jam 7. Nah, itu pakai simple present tense. Dan masih banyak lagi ya kegunaannya, yang pasti di waktu sekarang. Oke, selanjutnya adalah present tense sendiri itu terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk verbal, yang kedua adalah bentuk nominal. Nah, yang verbal ini adalah yang menggunakan kata kerja asli. Ingat-ingatnya verbal, verb ya. Berarti dia pakai kata kerja asli, verb. Kalau yang nominal itu pakai auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Kayak am, is, are, terus was, were, itu kata kerja bantu ya. Dan yang lainnya. Nah, yang verbal ini berarti kita pakai kata kerja asli. Misalkan saya makan, saya tidur, saya pergi. Nah, itu kata kerja verb asli. Dan present tense di sini nggak ada perubahan kata ya. Semuanya verb one, kata kerja bentuk pertama ya. Nah, di dalam present tense bentuk verbal ini ada subjek, verb one, complement. Complement itu
pelengkap ya atau tambahan. Misalkan saya pergi ke sekolah setiap pagi, nah itu complement, itu adverb of time ya, waktu. Setiap pagi itu berarti waktu. Terus ada adverb of time, of place, tempat, waktu, frekuensi, ada apa lagi ya, nanti saya dicatat aja di layar nanti ada ya. Ya itu tadi, subject, verb, object, terus complement, 4. Oke, bingung gak sih? Oke, gini aja, saya video di kertas aja karena saya belum punya clip chart. Jadi saya tulis di kertas biar nggak pusing ya. Nanti saya videoinnya ke kertas aja kali ya. Present tense ya. Present tense. Nah, present tense itu dibagi menjadi 2. Nominal sama verbal. Nah, dari verbal ini kita akan bahas. Adapun subjek atau formulanya adalah kalimat positif itu adalah subjek plus verb 1 ditambah s ataupun is ditambah objek ditambah komplement. Oke, contoh kalimatnya subjek. Yuk kita ambil. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kita balik ke. Jadi yang namanya subjek itu subjek ya. I, you, we, they, she, he, it. Oke ya. Nah, buat yang 4 ini kata kerja bantu dalam present tense bentuk verbal adalah do ya, kata kerja bantunya. Nah, buat yang 3 ini she, it, itu adalah does, does. Oke ya, ini catat. Jadi subjek di sini contoh yang tadi kamu bermain gadget. Subjeknya you ditambah verb 1, verb 1-nya tadi play ditambah is atau enggak? Enggak ya. Kenapa? Karena yang ditambah s atau is itu untuk orang pertama tunggal yang ini. Kalau you bagian dari do itu nggak ditambah, jadi play aja. Ditambah objeknya gadget ya. Nah, ini contoh kalimat positif ataupun afirmatif, sama aja ya. Sekarang kita bikin kalimat negatif. Negatif rumusnya adalah subjek plus do, does, tambah not, tambah verb, dan
objek atau komplement ya. Contohnya kita ambil dari atas. You play gadget, bentuk positifnya. Berarti bentuk negatifnya you, subjeknya you, plus do. Ini karena play, subjeknya karena you, jadi kita pakai yang do ya. Jelas ya. Jadi si play ini dikenakan hukuman do bukan does. Oke, jadi you do ditambah not ditambah verb one play gadget ditambah verb one objek gadget. Nah ini don't sama aja ya. Don't disingkat do not. Do not disingkat don't. Oke, jelas ya. Selanjutnya interrogatif, kalimat tanya. Rumusnya adalah si do atau does-nya ini dipindah ke depan. Jadi do, does, does ditambah subjek ditambah verb one ditambah objek atau komplement. Contoh kalimatnya. Nah, untuk kalimat interrogatif ini si do atau does-nya dipindah ke depan. Jadi karena ini you berarti do-nya ya. Do-nya di depan. Do you. Terus verb-nya play ya tadi. Lalu ditambah objek gadget. Tanda tanya. Nah ini kalau mau bikin kalimat tanya seperti ini ya. Oke, ini rumusnya. Tiga ya. Jelas? Jadi sekarang udah bisa untuk membuat kalimat pernyataan present tense verbal dalam bentuk afirmatif, penidakan, dan interrogatif kalimat tanya. Sekarang kita ini udah pakai contoh yang do, sekarang kita pakai contoh yang does. Contoh lainnya she goes to school. Subjeknya she, verbnya go. Berarti kalau verbnya go, karena subjeknya itu pakai yang ini, berarti kita pakai yang s atau is. Nah untuk go di sini hukumnya adalah pakai yang is. Kenapa? Itu ada hukumnya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang kita percaya aja kalau go itu pakai is, she goes.
she goes to, objeknya apa? School. Misalkan ke sekolah ya, komplement. Bisa ditambahkan of time, keterangan waktu, everyday misalkan. Berarti bentuk negatifnya ini she. Kalau she it yang bunyinya i itu berarti pakainya does yang ada s-nya. She doesn't go to school every day. Oke ya, bisa dimengerti? Doesn't, does not, does not go to school. Ini adverb of place, ini adverb of time. Untuk si kata kerja bantu, si does ini pindah ke depan. Does she go to school every day? Tanda tanya. Bisa dimengerti ya? Saya rasa sampai sini dulu. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar atau diulang kalau belum paham. Kita bikin segini dulu aja pattern 3 ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas yang lain. Oke? Kita bikin kalimat positif, negatif, dan interrogatif dulu. Oke, itu dia tadi sedikit sharing dari saya tentang simple present tense. Jadi gampang ya, nggak pusing kan? Kalau ini udah pusing, udahlah, kedepannya bakal lebih pusing. Karena ini tuh simple yang paling mudah ya. Tapi nggak apa, nanti kalau udah kebiasaan juga pasti gampang. Nah, satu tips dari saya, jadiin bahasa itu sebagai budaya. Karena budaya itu lahir dari kebiasaan. Nah, kalian harus membiasakan diri untuk jadikan bahasa Inggris sebagai kebiasaan yang nantinya jadi budaya pada diri kalian. Jadi kayak bahasa Indonesia juga nggak mungkin lupa lah, mau dibawa, mau kalian mau interaksi pakai Jepang, pakai Jerman, bahasa Indonesia nggak akan lupa. Karena itu sudah bagian dari budaya ya. Nah, kalau kalian menerapkan bahasa Inggris seperti bahasa Indonesia, pasti bisa. Oke, itu aja buat present tense hari ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe, jempol juga, di like, terus di share ke teman-teman, di update status. Linknya di update status biar yang lain tahu, biar yang lain juga kebagian ilmunya. Oke? Jadi segitu aja. Thank you and see you on the next video.